Selanjutnya ada bab 6, yaitu tentang kepemimpinan kepala sekolah. Di sini secara terminologi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Tugas dan tanggung jawab seseorang pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntun, memberi motivasi, serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan diartikan sebagai cara pemimpin, orang yang memimpin, pimpinan adalah hasil memimpin, dan memimpin adalah mengetuai atau mengepalai. Pengertian lainnya menurut Karyadi adalah memproduksi dan memancarkan pengaruh terhadap kelompok-kelompok orang-orang tertentu sehingga mereka bersedia untuk berubah pikiran, pandangan, sikap, kepercayaan, dan sebagainya. Lalu ada teori kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan transaksional, didasarkan pada bentuk perdagangan satu sama lain. Yang kedua, transformasional, difokuskan pada perubahan. Yang ketiga, kepemimpinan spiritual, yaitu menonjol aspek nilai sikap dan perilaku untuk memotivasi diri dan orang lain secara intensif, sehingga mereka memiliki rasa spiritual dengan panggilan jiwa, bukan panggilan kerja. Lalu, kepemimpinan pembelajaran merupakan upaya memimpin para guru agar mengajar lebih baik, yang akhirnya dapat memperbaiki prestasi belajar siswa. Lalu kepemimpinan kewirausahaan, yaitu proses menciptanya kewirausahaan dan menginspirasi tim untuk mencapai visi secara cepat dalam lingkungan yang tidak menentu. Lalu ada peran kepala kepemimpinan. Yang pertama itu melibatkan para guru dan seluruh staf dalam aktivitas penyelesaian masalah dengan menggunakan metode ilmiah, prinsip-prinsip mutu statistik, dan kontrol proses. Lalu yang kedua memilih untuk meminta pendapat mereka tentang berbagai hal dan tentang bagaimana cara mereka menjalankan proyek atau dan tidak sekedar menyampaikan bagaimana seharusnya mereka bersikap. Yang ketiga, menyampaikan sebanyak mungkin informasi manajemen untuk membantu pengembangan dan peningkatan komitmen. Yang keempat, menanyakan pendapat staf tentang sistem dan prosedur mana saja yang menghalangi mereka dalam menyampaikan mutu kepada pelanggan, pelajar, orang tua, dan partner kerja. Lalu ada gaya kepemimpinan, di mana itu yang pertama ada eh, strategic leadership model. Kepemimpinan strategi berdasar dari berpikir strategik, yaitu proses di mana suatu organisasi dapat memberikan arahan strategis yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan dan menimbulkan berbagai perspektif yang akan mendorong dinamika organisasi. Lalu ada transformational leadership model. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan yang autokrasi. Ini pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggotanya. Lalu kepemimpinan laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini diartikan sebagai membiarkan orang berbuat kehendaknya. Lalu kepemimpinan demokratis. Pemimpinan dalam tipe ini pemimpin yang berada di tengah-tengah anggota kelompoknya. Hubungannya dengan bawahannya lebih dekat dan hangat sebagai kakak dan adik. Gaya kepemimpinan ini menghasilkan hubungan kerja yang harmonis, saling membantu di dalam melaksanakan tugas masing-masing sehingga terciptanya suasana kerja yang sehat dan menyenangkan. Lalu kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah yaitu kepala sekolah memimpin para warga sekolah. Menurut Zamron, kepemimpinan sekolah merupakan keyakinan dan perilaku pemimpin untuk menanamkan kepada seluruh komponen organisasi akan visi, nilai-nilai, dan kultur organisasi di kalangan warga sekolah. Bab 7 tentang kepemimpinan humas, di mana di sini ada pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam manajemen pendidikan di sekolah. Karena sekolah bagian integral dari masyarakat sekitar dan sekolah itu sendiri merupakan miniatur masyarakat.
Sekolah dengan masyarakat memiliki hubungan yang erat dalam mencapai tujuan atau pendidikan secara efektif dan efisien. Kesuksesan program sekolah dapat dicapai apabila terdapat kerjasama yang baik antara sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dengan masyarakat sebagai subjeknya. Lalu ada definisi manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah. Humas adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama antara lembaga dan masyarakat dengan tujuan memperoleh pengertian, kepercayaan, penghargaan, hubungan harmonis, serta dukungan secara sadar dan sukarela. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat menurut Ari Gunawan 1996 merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publiknya pada umumnya. Sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu pentingnya manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah. Yang pertama, hubungan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang sangat diperlukan dalam semua pelaksanaan pekerjaan agar memiliki sarana untuk mengenal diri kepada masyarakat luas tentang apa yang sudah dan akan dikerjakan. Humas merupakan alat untuk menyebarkan gagasan kepada orang lain. Hubungan masyarakat dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh bantuan dan diperlukan dari orang atau badan lain. Yang keempat itu ada humas mendorong usaha seseorang atau suatu badan untuk membuka diri agar diberikan masukan dengan kritik dan saran dari orang lain. Yang kelima itu ada humas memenuhi keingintahuan manusia dalam rangka memenuhi naluri untuk selalu berkembang. Lalu ada tujuan pentingnya manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah. Yang pertama itu mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sasaran-sasaran di sekolah. Yang kedua menilai program sekolah dalam kata-kata kebutuhan yang terpenuhi. Yang ketiga mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik. Yang keempat mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Yang kelima, membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Yang keenam, memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah. Yang ketujuh, mengerahkan bantuan dan dukungan dari pemeliharaan dan peningkatan. Lalu ada tahap dan asas kegiatan. Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengecekan, yang keempat penilaian, dan kelima pemberian saran. Lalu ada bentuk-bentuk hubungan masyarakat. Yang pertama itu ada hubungan sekolah dengan orang tua secara individual dan organisasi. Yang kedua hubungan sekolah dengan alumni. Lalu ada ruang lingkup hubungan masyarakat dengan sekolah. Yang pertama itu ada kegiatan internal dan kegiatan eksternal. Kegiatan internal merupakan publisitas ke dalam sasaran tidak lain adalah warga sekolah yang bersangkutan yakni para guru, tenaga, dan seluruh siswa. Yang selanjutnya itu kegiatan eksternal. Kegiatan ini selalu berhubungan dan ditujukan kepada publik atau masyarakat luar warga sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan yakni secara langsung dan tidak langsung. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.